Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Buruh melakukan sujud syukur di depan gedung Mahkamah Konstitusi usai gugatan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagian dikabulkan oleh MK. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucap Alhamdulillah. Kita bersyukur bersama. Ekspresi buruh ini merupakan respons atas putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat saat Hakim MK membacakan putusan terkait gugatan Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Partai Buruh Said Iqbal bilang Omnibus Law Cipta Kerja berdampak pada turunnya daya beli buruh. Selanjutnya, keputusan ini mencerminkan rasa keadilan karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada buruh dan pekerja. Yang kedua, tingkat upah yang murah itu mengakibatkan daya beli buruh menjadi turun. Dan yang ketiga, menempatkan buruh hanya sebagai objek pembangunan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Ciptaker jadi angin segar bagi buruh. Lalu bagaimana dampak putusan ini bagi pertumbuhan ekonomi nasional? Sudah bergabung Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Pak Media, apa kabar? Selamat pagi, kabar sehat. Pak, ini kan pasti jadi kabar gembira bagi buruh. Lalu bagaimana mengawal prosesnya? Hal-hal apa saja yang tetap perlu diawasi oleh publik dalam pembentukan Undang-Undang Naker yang baru? Dan apakah waktu 2 tahun ini adalah waktu yang ideal? Saya kira waktu 2 tahun harusnya cukup bagi pemerintah untuk meninjau kembali aturan-aturan yang selama ini kontraproduktif dengan produktivitas buruh di Indonesia. Karena kita melihat hari ini buruh terus tergerus daya belinya. Dan selama 10 tahun terakhir bahkan sektor formal mendapatkan tekanan ekonomi yang sangat signifikan. Jadi memang bicara soal waktu, harusnya pemerintah punya waktu yang cukup sepanjang ada dialog yang konstruktif. Tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga melibatkan para pengusaha, asosiasi buruh, dan juga tentu saja dengan melibatkan para legislatif. Dan saya kira ini juga saatnya juga bagi publik terutama para buruh untuk terus mengawasi jalannya proses revisi undang-undang tersebut karena implikasinya memang sangat signifikan. Kita semua tahu Omnibus Law dilahirkan dalam waktu yang sangat cepat, melahirkan kekacauan yang luar biasa terhadap regulasi ketenagakerjaan Indonesia. Harapannya tentu itu jangan sampai terulang kembali karena kalau kita lihat lagi poin-poin Omnibus Law banyak sekali yang tumpang tindih, ada banyak ketidakjelasan, bahkan peraturan pemerintah yang menyertai pasca UU Omnibus Law itu juga dilakukan dengan sangat tergesa-gesa dan tidak berpihak pada buruh. Dan kita melihat implikasinya selama 1 tahun terakhir, daya beli menurun dan kenaikan upah minimum yang secara rata-rata naik hanya sekitar 7,5%, ditambah dengan jika dikurangi dengan kenaikan harga barang itu maka jadi sangat kecil. Artinya upah yang benar-benar diterima pekerja setelah dikurangi inflasi itu tidak mampu menutupi. Baik Pak Media, di lain Saudara, Mahkamah Konstitusi Kamis 31 Oktober memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, MK meminta klaster ketenagakerjaan keluar dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. MK memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 6 Tahun 2023, dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah materi substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah dimasukkan sebagai materi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari Undang-Undang 6 2023, Undang-Undang Ketenagakerjaan akan semakin lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling lama 2 tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang 6 2023, serta sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja atau serikat buruh.
Ada 21 pasal yang berubah, tetapi ada 7 poin utama, yaitu pertama, tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Pekerja asing harus memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Namun hal itu dilakukan dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Kedua, tentang upah dan minimum upah, termasuk di dalamnya MK menghidupkan upah minimum sektoral yang dihapus oleh UU Cipta Kerja. Ketiga, uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja. Keempat, pemutusan hubungan kerja. Kelima, perjanjian kerja waktu tertentu. Keenam, tenaga alih daya atau outsourcing. Dan ketujuh, tentang pengaturan waktu cuti. Merespons putusan tentang klaster tenaga kerja keluar dari Undang-Undang Ciptaker, Wakil Ketua DPR Adis Kadir bilang DPR siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Pimpinan DPR akan berkomunikasi dengan Balik dan Komisi untuk melanjutkan proses yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi. Teman-teman dengan pimpinan lain, kita juga sampaikan teman-teman di Badan Legislasi dan komisi terkait. Nanti kita lihat seperti apa respon kita terhadap keputusan. Harus selalu siap. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga. Kalau memang harus ini ya kita juga. Tapi kita akan lihat konteksnya. Konteksnya seperti apa. Dan apa yang harus kita, undang-undang seperti apa yang harus kita golkan. Sejalan apa tidak dengan program pemerintahan yang baru tahun 2020. Kami kutip dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli bilang pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut.